Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-62. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang yang baru membantai dua penyerang dari belakang segera melesat cepat menuju samping penginapan. Dewi Naganingrum yang telah menghajar dua orang bayangan hitam, segera melompat tinggi ke udara dan mendarat di samping Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang yang baru tiba. Melihat bawahannya tumbang di tangan pengikut Panji Watugunung, Tumenggung Rumpaksana terkesiap. Dia lengah. Panji Watugunung segera menghantam bahu kiri sang Tumenggung. Des, Tumenggung muda itu meraung kesakitan seperti dihantam batu besar. Dengan cepat, dia melompat menjauh dari Panji Watugunung. Aku harus kabur, batin Tumenggung Rumpaksana yang segera melompat sambil melemparkan pedangnya. Pedang melayang cepat menuju Panji Watugunung. Sret! Panji Watugunung segera melompat ke samping. Saat menoleh ke arah Tumenggung Rumpaksana, terlihat perwira tinggi prajurit Paguhan itu sudah melesat cepat menjauh menuju Kali Serayu. Segera Panji Watugunung segera mengejarnya. Di tepi Kali Serayu, Tumenggung Rumpaksana melompat masuk ke dalam sungai. Dan menghilang di derasnya arus sungai besar itu, keenam orang yang menyusul Panji Watugunung segera menatap aliran sungai besar. Pengecut, setelah membuat masalah main kabur saja, gerutu Sekar Mayang. Mereka lalu kembali ke arah penginapan. Tumenggung Rumpaksana yang bersembunyi di antara rumput yang hanyut menatap mereka dengan tatapan mata penuh dendam. Di samping penginapan, dengan penuh emosi, Lawana memukuli salah satu dari tiga penyerang yang masih hidup. Cukup Lawana, biarkan mereka bicara dulu. Kalau mereka masih tutup mulut, kau boleh menyiksa mereka, ujar Panji Watugunung menghentikan gerakan Lawana. Cepat katakan siapa kalian dan mengapa kalian menyerang kemari? Teriak Lawana sambil meludah ke arah mereka. Dari tadi mereka bungkam, sehingga menyulut kemarahan sang bekel Kalingga itu. Kusarankan agar kalian segera bicara, temanku ini agak gila. Kalau sampai tahap kumat penyakitnya, jangan harap kalian bisa melihat matahari terbit esok hari, imbuh Trajutrisna menakuti mereka. Seorang di antara mereka dengan tatapan penuh ketakutan akhirnya membuka mulutnya. Kakak kami prajurit Paguhan, kami adalah pengikut Gusti Tumenggung Rumpaksana, ujar prajurit Paguhan itu dengan ketakutan mendalam. Rupanya utusan Adipati Gandakusuma kemarin itu ya. Trajutrisna, Lawana, ikat mereka, biar besok pagi aku Wanareja yang mengurus mereka, perintah Panji Watugunung pada Trajutrisna dan Lawana. Dua orang itu segera menjalankan perintah Panji Watugunung. Sedang sang Pangeran Daha menemui keempat istrinya di dalam ruang makan penginapan. Di sana sang pemilik penginapan juga sudah menunggu kedatangan Panji Watugunung. Bagaimana Kakang? Mereka buka mulut, tanya Ratna Pitaloka segera. Mereka orang-orang Kadipaten Paguhan, Dinda Pitaloka. Sepertinya kegagalan dalam mendapatkan dukungan dari Galuh Pakuan, membuat mereka menjadi geram dengan kita, jawab Panji Watugunung sambil tersenyum. Kurang ajar, untung saja Ayahanda tidak mengabulkan permintaan Paman Gandakusuma. Kalau saja Ayahanda tahu aku diserang anak buah Paman Gandakusuma, pasti saat ini juga Paguhan sudah diserbu prajurit Galuh Pakuan. Dewi Naganingrum marah sambil memukul meja makan. Sudahlah, yang penting kita baik-baik saja Dinda Naganingrum, ujar Panji Watugunung segera.
Setelah meminta pemilik penginapan untuk melaporkan kejadian itu pada Aku Wanareja, Panji Watu Gunung memberikan 2 kepeng emas pada pemilik penginapan sebagai ganti kerusakan dan biaya menginap mereka. Laki-laki Parubaya itu berterima kasih sambil berjanji untuk tidak mengatakan apa-apa pada Aku Wanareja. Pagi datang dengan sendirinya, hangat mentari pagi mengusir dingin malam yang menyelimuti seluruh bumi. Usai bersiap-siap, rombongan Panji Watu Gunung segera melompat ke atas kuda mereka dan memacu kuda menyusuri jalan di tepi Kali Serayu menuju utara untuk menghindari wilayah kota Kadipaten Paguhan. Sepanjang perjalanan, terlihat banyak penduduk Wanua yang bekerja mengolah lahan. Kali Serayu yang menjadi sumber pengairan sawah benar-benar berkah untuk para petani. Akang Kasep, di depan sepertinya ada Wanua, kumaha lamun urang beristirahat di sana. Naganingrum menatap wajah Panji Watu Gunung yang berkuda di sampingnya. Benar saja, setelah melewati hutan kecil ada sebuah Wanua di tepi Kali Serayu. Iya, kita beristirahat di sana saja, jawab Panji Watu Gunung sambil memacu kudanya menuju ke gapura Wanua itu mengikuti langkah Trajutrisna yang menjadi penunjuk jalan. Berhenti, teriak seorang penjaga gapura Wanua sambil menghadang laju kuda Trajutrisna. Segera Trajutrisna menarik tali kekang kudanya dan berhenti di depan sang penjaga gerbang. Buru-buru Trajutrisna melompat turun dari kudanya. Permisi Kisanak, saya pengembara dari Galuh, ingin ke Pakuwon Banjar. Apa masih jauh ya? Tanya Trajutrisna dengan sopan. Si penjaga gapura itu segera mengamati ke-7 orang itu. Setelah yakin mereka bukan orang yang bermaksud tidak baik, dengan santun dia berkata, "Setelah melewati Pakuwon Pandanarum, kalian akan sampai di Pakuwon Banjar. Tapi selepas melewati Wanua ini, tidak ada Wanua lagi karena kalian akan melewati hutan luas. Sebaiknya kalian beristirahat di sini, lagi pula hari sebentar lagi gelap." Trajutrisna segera menoleh ke arah Panji Watu Gunung. Begitu melihat anggukan kepala dari Panji Watu Gunung, dia segera bertanya, "Di mana tempat kami bisa menginap di sini Kisanak?" Sebaiknya di tempat Ki Lurah saja, tempatnya luas." "Mari aku antar kalian ke sana," ujar si penjaga gapura sambil berjalan menuju ke tempat Lurah Wanua Keracak. Panji Watu Gunung dan rombongannya segera mengikuti langkah si penjaga gapura. Seorang pria Parubaya dengan langkah tegap berjalan keluar dari serambi rumah saat si penjaga gapura memanggil namanya. "Ada apa Monggol? Kenapa kau memanggil namaku, Lurah Wanua Keracak?" Empuk Kati menatap Monggol si penjaga gapura. "Maaf Ki Lurah, ini ada pengelana dari jauh yang ingin bermalam di sini. Kan kasihan Ki kalau mereka sampai bermalam di hutan itu. Sudah sepi, ada rampoknya lagi." Monggol bergidik ngeri. Apa kalian punya uang? Kalau tidak punya lebih baik kalian segera angkat kaki dari sini," ujar Empu Kati sambil berkacak pinggang. "Ki Lurah tenang saja, kami memiliki sedikit perbekalan." "Memang berapa yang dibutuhkan untuk menginap 1 malam di sini?" tanya Ratna Pitaloka dengan senyum. "1 orang, sekepeng perak. Itu sudah termasuk makan malam." Empu Kati acuh tak acuh. Dia berpikir pasti mereka hanya niat numpang menginap dan makan saja. Sekar Mayang merogoh kantong bajunya dan mengeluarkan 7 kepeng perak kemudian memberikannya pada Trajutrisna. Laki-laki itu segera memberikan kepeng perak itu pada Empu Kati. Mata Empu Kati langsung melebar melihat tumpukan kepeng perak itu. Lalu dengan sopan, dia mempersilahkan mereka masuk ke serambi kediamannya untuk menunggu pembantunya menata tempat tidur. Malam itu Panji Watu Gunung dan keempat istrinya menempati sebuah kamar yang luas di salah satu sudut rumah kediaman Lurah Wanua Keracak. Sementara Lawana dan Trajutrisna mendapat tempat tidur di depan. Usai sarapan pagi tanpa dipungut biaya oleh Empu Kati, mereka melanjutkan perjalanan menuju Pakuwon Banjar yang merupakan Pakuwon paling selatan di wilayah Kalingga. Setelah menyeberangi sungai kecil yang merupakan anak Kali Serayu, mereka memacu kuda mereka melewati jalan setapak di kawasan hutan lebat yang terkenal dengan sebutan Alas Kemukus.
Sampai hampir tengah hari mereka belum menemukan ujung hutan lebat itu. Tiba-tiba, gerak, beruak, sebuah pohon tumbang menghalangi jalan mereka. Karena kaget, kuda mereka meringkik keras sambil hendak berbalik arah. Dewi Naganingrum yang nyaris jatuh, segera disambar oleh Panji Watu Gunung yang ada di dekatnya. Dari balik rimbun pohon hutan, muncul 10 orang berpakaian serba hitam dan sepasang orang memakai baju berwarna kuning. "Mau apa kalian menghalangi jalan kami?" tanya Panji Watu Gunung sambil memandang ke arah sepasang orang berbaju kuning itu. "Hahaha, kami adalah sepasang iblis gading dari alas Kemukus. Berikan harta benda kalian, maka akan kubiarkan nyawa kalian tetap di tubuh masing-masing. Jika tidak, jangan harap kalian bisa pulang dalam keadaan hidup," ujar si lelaki berbaju kuning itu sambil tersenyum sinis. Lawana dan Trajutrisna terkejut mendengar nama itu disebut. Di wilayah Kalingga, nama mereka terkenal karena sering merampok pedagang yang melintas di wilayah selatan. Kalian perampok rupanya. Kami hanya pengelana biasa yang kebetulan lewat di sini. Kami tidak punya cukup bekal untuk berbagi dengan kalian." Panji Watu Gunung masih tetap tenang, sementara para pengikutnya sudah siap mencabut senjata masing-masing. "Kau pikir kami bodoh? Kuda kalian terlalu mahal untuk ukuran pengelana biasa. Cepat serahkan harta kalian sebelum sikap baik kami berubah," ujar si wanita berbaju kuning itu sedikit menggertak. "Maaf, tapi kami masih memerlukan kuda kami untuk melanjutkan perjalanan." Panji Watu Gunung tersenyum tipis. Mendengar jawaban Panji Watu Gunung, sepasang iblis gading segera menoleh ke arah anak buahnya. "Serang mereka!" teriak iblis gading jantan. 10 orang berpakaian hitam itu segera mengepung rombongan Panji Watu Gunung dengan pedang terhunus. Sekar Mayang yang tidak sabaran, langsung melompat ke udara dari atas kudanya. Kemudian melesat turun sambil menghantamkan tumit kaki kanannya pada bahu salah satu anggota perampok itu. Buk! Si anggota perampok itu langsung tengkurap menyusruk tanah. Dengan cepat dia mundur, wajahnya penuh tanah dan rumput. Dengan penuh amarah, dia melompat sambil mengayunkan pedangnya ke arah Sekar Mayang. "Ku bunuh kau, perempuan laknat!" Sekar Mayang dengan tenang segera berkelit menghindari sabetan pedang. Sret, tebasan pedang menghajar udara kosong. Sekar Mayang dengan cepat menyapu kaki si penyerang yang baru memijak tanah. Si perampok berbaju hitam itu segera melompat ke udara. Namun Sekar Mayang tidak memberi kesempatan untuk menghindar. Ajian sepi anginnya membuat tubuhnya seringan kapas, dan dengan cepat dia melayangkan pukulan tangan kirinya ke arah dada si perampok. Anggota gerombolan iblis gading itu langsung mengayunkan pedangnya hendak memotong tangan kiri Sekar Mayang. Selir kedua Panji Watu Gunung itu segera menarik tangannya, berputar cepat kemudian menendang punggung si perampok dengan kaki kanannya. Buk! Kembali si perampok itu jatuh tengkurap menyusruk tanah. Mulutnya memakan tanah dan rumput di tepi jalan setapak. Dia marah besar, merasa dihina oleh perempuan cantik yang sedang dia hadapi. Melihat temannya dipermalukan, seorang perampok berjenggot lebat langsung melesat maju ke arah Sekar Mayang sambil mengayunkan pedangnya. Mereka mengeroyok Sekar Mayang dengan nafsu membunuh yang besar. Di sisi lain pertarungan sengit terjadi di antara para perampok melawan para istri Panji Watu Gunung. Naganingrum yang ahli serangan jarak dekat langsung melompat tinggi ke udara menghindari sabetan pedang dari seorang perampok dengan kumis tipis. Usai mendarat, murid Resi Buyut Gunung Galunggung itu berlari cepat sambil mengayunkan cakar tangannya ke arah dada sang perampok. Si perampok melompat mundur sambil menebaskan pedangnya pada tangan Naganingrum. Namun perempuan itu segera merubah gerakan tubuhnya menghindari sabetan pedang dengan menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Sebelum jatuh dia memutar tubuhnya, menepak tanah dengan tangan kanan lalu menyapu kaki si perampok dengan kaki kanannya. Brak! Si perampok terpelanting namun belum sempat menyentuh tanah. Putaran cakar Raja Wali Galunggung menghajar dadanya. Serak! Baju si perampok robek disertai darah segar mengalir dari luka cakaran Dewi Naganingrum.
Si perampok langsung membekap dadanya yang terasa perih. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang wanita muda yang cantik dan terlihat manja mampu memberikan serangan yang begitu hebat. "Gadis busuk, akan kuhabisi kau," teriak si perampok berkumis tipis itu dengan geram. "Sok atuh, maju," ulah sewernya rios. "Dasar perampok busuk," tantang Dewi Naganingrum sambil tersenyum sinis. Dengan berteriak lantang, si perampok itu langsung melompat maju sambil menusukkan pedangnya ke arah dada Dewi Naganingrum. Dengan tenang, Naganingrum berkelit saat pedang hanya 2 jari di depan dadanya. Rupanya dia sengaja. Saat si perampok itu melihat Naganingrum berkelit, dia baru sadar jika Naganingrum menjebaknya saat hantaman tangan kanan Naganingrum yang telah dilambari tenaga dalam menghantam dada kanannya. Blam, si perampok hanya pasrah. Dia terlempar ke belakang dan tubuhnya menghantam pohon randu yang ada di belakangnya. Si perampok berkumis tipis itu tewas setelah muntah darah segar akibat kerasnya pukulan Dewi Naganingrum yang menghancurkan tulang iganya. Melihat lawannya tewas, Dewi Naganingrum segera melesat cepat ke arah Sekar Mayang yang dikeroyok 2 orang perampok. Tendangan keras dari kaki Naganingrum pada punggung salah satu pengeroyok Sekar Mayang membuat si perampok jatuh tengkurap menyusruk tanah. Dia sudah 3 kali makan tanah dan rumput hari ini. Sekar Mayang tersenyum tipis melihat Naganingrum membantunya. "Cek, tak apa-apa kan?" tanya Naganingrum sambil memunggungi Sekar Mayang. "Kau pikir aku tidak bisa menghajar mereka?" ucap Sekar Mayang sedikit ketus. "Cemayang teh hebat, abdi mah percaya. Tapi abdi lapar teh, kalau tidak cepat masuk pemukiman, bisa-bisa kita nanti mesti nyari ayam hutan buat ganjal perut ce." Naganingrum segera beralasan kalau dia lapar. Dasar perut karet, ayo cepat kita selesaikan," jawab Sekar Mayang sambil tersenyum tipis. 2 orang istri Panji Watugunung itu segera menerjang maju. Di sisi lain Ratna Pitaloka yang dikeroyok 2 orang perampok sama sekali tidak kesulitan menghadapi mereka berdua. Pedang bulan kembarnya terus mendesak anak buah sepasang iblis gading itu dengan gerakan cepat dari jurus pedang Dewi Bulannya. Ratna Pitaloka mengayunkan pedang di tangan kanannya ke arah leher si perampok berkepala plontos. Segera si perampok plontos menangkis sabetan pedang bulan kembar dengan pedangnya. Raang, namun dia lupa bahwa Ratna Pitaloka memakai 2 pedang. Satu pedang di tangan kiri Ratna Pitaloka langsung membabat perut si perampok berkepala plontos itu dengan cepat. Si kepala plontos pucat seketika. Temannya yang melihat si perampok berkepala plontos dalam bahaya, segera melesat cepat sambil menusukkan pedangnya ke arah dada Ratna Pitaloka. Selir pertama Panji Watugunung itu segera melompat ke udara menghindari tusukan pedang, kemudian menebas bahu si perampok pembokong itu dengan pedang bulan kembarnya di tangan kanan. Ceresh, og, anak buah sepasang iblis gading meraung keras saat pedang Ratna Pitaloka merobek bahu kirinya. Si kepala plontos selamat, tapi dia sendiri terluka parah. Ratna Pitaloka tidak ingin berlama-lama, langsung melesat cepat menuju si perampok yang terluka itu usai menjejak tanah. Satu pedang telah bersarung di pinggangnya, tangan kirinya berwarna merah menyala seperti api tanda dia baru merapal ajian tapak dewa api. Si perampok yang terluka berusaha menangkis sabetan pedang Ratna Pitaloka namun serangan pancingan itu membuatnya lengah. Ajian tapak dewa api dari tangan kiri Ratna Pitaloka telak menghantam dadanya. Blam, si perampok itu langsung terpental ke belakang. Tubuhnya jatuh ke tanah dengan keras. Dia tewas dengan dada gosong seperti terbakar api. Melihat anak buahnya tewas berjatuhan, sepasang iblis gading langsung mencabut pedangnya yang berwarna kuning seperti gading gajah. Kemudian dengan cepat mereka melesat ke arah Panji Watugunung yang sudah bersiaga. Melihat suaminya hendak dikeroyok, perhatian Ratna Pitaloka teralihkan sejenak. Si perampok berkepala plontos mencoba memanfaatkan peluang itu dengan mengayunkan pedangnya mengincar leher Ratna Pitaloka. Sebuah bayangan dengan cepat menangkis sabetan pedang si perampok berkepala plontos. Tring, Kang Bok Pitaloka, dia biar aku urusi.
Kang Bok bantu Den Mas Panji, teriak bayangan itu yang tidak lain adalah Dewi Serimpi yang baru membantai lawannya dengan jarum beracunnya. Ratna Pitaloka segera tersenyum tipis kemudian secepat kilat menerjang ke arah sepasang iblis gading yang mengeroyok Panji Watu Gunung. Sabetan pedang bulan kembar dengan cepat mengincar punggung iblis gading betina. Sret, iblis gading betina yang merasakan hawa dingin serangan berguling ke tanah menghindari serangan. Berani sekali kau menyerangku dari belakang, teriak iblis gading betina sambil mendelik tajam. Kau saja mengeroyok orang, apa pantas mengataiku? Ratna Pitaloka mengejek iblis gading betina. Kurang ajar, dasar perempuan tengik, akan kucincang tubuhmu. Iblis gading betina mulai memutar-mutar pedangnya. Angin dingin berbau busuk yang segera tercipta dari putaran pedang iblis gading betina. Itulah kekuatan pedang gading gajah betina, senjata pusaka andalan dua perampok alas kemukus. Ratna Pitaloka segera melepas selendang di pinggang dan mengikat pada wajahnya agar bau busuk itu tidak membuyarkan perhatiannya. Iblis gading betina mulai berlari cepat menuju Ratna Pitaloka sambil mengayunkan pedangnya. Ratna Pitaloka segera mencabut pedang yang tersarung di pinggangnya. Dengan sepasang pedang bulan kembar dia menyongsong serangan iblis gading betina. Tring, benturan dua senjata pusaka menciptakan bunga api kecil. Mereka bertarung dengan mengerahkan seluruh kemampuan bela diri mereka. Si iblis gading jantan langsung menyerang Panji Watu Gunung dengan pedangnya yang jauh lebih besar dari pedang pasangannya. Sret, tebasan pedang besar berkelebat cepat mengincar dada Watu Gunung. Sang Pangeran Daha melompat ke udara menghindari sabetan pedang sambil menghantamkan serangan tapaknya pada bahu iblis gading jantan. Wus, angin dingin tenaga dalam menerabas cepat ke arah bahu kanan iblis gading jantan yang segera menghindar dengan cepat ke samping. Pria bertubuh gempal seperti gajah itu segera berbalik arah dan melesat cepat ke arah Panji Watu Gunung yang baru menjejak tanah. Tebasan pedang gading jantan langsung mengarah ke punggung Panji Watu Gunung. Mampus kau bocah, teriak iblis gading jantan. Saat pedang besar itu hampir menyentuh kulit Panji Watu Gunung, dia terpana seketika. Panji Watu Gunung mendadak sirna dari hadapannya, tebasan pedangnya menyabet angin kosong. Panji Watu Gunung tersenyum tipis saat muncul dua tombak di belakangnya. Itulah kehebatan ajian Halimun, ajaran Ki Buyut Permana. Iblis gading jantan segera melesat cepat menuju Panji Watu Gunung, lalu mengayunkan pedangnya mengincar leher sang Pangeran Daha. Namun lagi-lagi mendadak Panji Watu Gunung sirna dari hadapannya, dan muncul di tempat berbeda. Secepat apapun iblis gading jantan bergerak, namun berulang kali Panji Watu Gunung menghilang. Nafas iblis gading jantan sampai ngos-ngosan, bedebah. Pamer kesaktian kau rupanya, teriak iblis gading jantan. Aku tidak mau bertarung, tapi jika kau memaksa, jangan salahkan aku bertindak di luar batas. Panji Watu Gunung tersenyum. Sombong sekali kau, kalau hebat jangan kucing-kucingan. Cabut pedangmu, iblis gading jantan mendelik marah. Baiklah jika kau memaksa. Usai berkata demikian, perlahan Panji Watu Gunung mencabut pedang naga apinya. Hawa panas seketika menyelimuti udara di sekitar tempat itu. Iblis gading betina dan Ratna Pitaloka yang sedang bertarung sampai melompat menjauh dari arena pertarungan mereka. Diam-diam iblis gading jantan Jerry juga. Baru kali ini dia berhadapan dengan pusaka ampuh yang begitu mengerikan. Dengan mendengus keras, iblis gading jantan langsung melesat cepat sambil membabatkan pedangnya ke arah Panji Watu Gunung. Putra Bupati Gelang-Gelang itu mundur setengah langkah, kemudian mengayunkan pedangnya dengan jurus pedang tanpa bentuk yang bernama tebasan pedang dewa. Angin panas dari tebasan pedang naga api menebas lurus ke arah sabetan pedang iblis gading jantan. Witing blam, angin panas terus menerabas cepat ke arah iblis gading jantan meski baru memotong angin dingin tenaga dalam dari pedang gading jantan. Iblis gading jantan melompat ke samping kanan dan angin sabetan pedang naga api menghajar pohon besar di belakangnya. Blar, pohon besar itu langsung hangus dan terbakar. Pria bertubuh gempal itu terkejut melihat itu semua.
Namun lebih kaget lagi saat Panji Watu Gunung dengan ajian sepi anginnya merangsek maju ke arahnya. Tring, 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 iblis gading jantan gelagapan dengan serangan cepat Panji Watu Gunung. Dengan cepat dia merapal ajian tapak gajahnya. Tangan kirinya berubah warna menjadi biru abu-abu, kemudian dia melayangkan pukulan tangan kirinya ke arah perut Panji Watu Gunung. Sinar biru abu-abu itu menerabas ke arah Panji Watu Gunung. Tiba-tiba tubuh Panji Watu Gunung sirna. Ajian tapak gajah menghajar tanah dan menciptakan sebuah lubang besar karena ledakan kerasnya. Blar, Panji Watu Gunung yang tiba-tiba di udara langsung melesat turun ke arah iblis gading jantan sambil mengayunkan pedang naga apinya dengan jurus pamungkas kitab pedang tanpa bentuk, tebasan pedang pembasmi iblis. Hiat, iblis gading jantan berusaha menangkis sabetan pedang Panji Watu Gunung dengan pedang gading jantannya. Terang, duarer, pedang gading jantan patah dan tubuh gempal iblis gading jantan langsung terbelah menjadi dua dan terbakar seketika. Dia tewas tanpa sempat berteriak. Melihat iblis gading jantan tewas, iblis gading betina murka. Dengan bernafsu membalas dendam, dia melesat cepat menuju Panji Watu Gunung. Namun Ratna Pitaloka tidak tinggal diam. Selir pertama Panji Watu Gunung itu segera menyusul iblis gading betina dan menyarungkan satu pedangnya. Tangan kanannya berubah kemerahan seperti api. Dengan ajian sepi angin, dengan mudah dia menyusul iblis gading betina kemudian menghadang laju lawannya dengan menyabetkan pedang di tangan kirinya ke arah leher. Iblis gading betina terkejut melihat sabetan pedang Ratna Pitaloka. Berusaha menghindar, tapi hantaman tangan kanan Ratna Pitaloka yang sudah berwarna merah menyala seperti api menghantam dada pasangan iblis gading jantan itu. Belam, perempuan itu terlempar jauh ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Dia tewas seketika dengan dada gosong akibat ajian tapak dewa api tingkat tingginya Ratna Pitaloka. Semua istri Watu Gunung langsung mendekati suami mereka usai pertarungan sengit mereka. Wajah mereka nampak lega. Hari itu kelompok perampok sepasang iblis gading musnah dari muka bumi. Usai membereskan pakaian, rombongan Panji Watu Gunung segera meninggalkan tempat itu. Menjelang sore, mereka tiba di tepi hutan alas kemukus. Sebuah kota Pakuwon terlihat dari jauh. Mereka menuju ke sana. Pasukan Daha yang dipimpin oleh Senopati Narapraja bergerak menuju kota Kadipaten Kalingga. Pagi itu saat matahari mulai menyingsing, saat mereka hendak membongkar tenda yang berada di pinggir kota Pakuwon Wadangdowo, sepasukan prajurit Kalingga yang dipimpin oleh Senopati Lokananta menemui mereka. Maaf Gusti Senopati, Gusti Pangeran Panji Watu Gunung memerintahkan kepada saya jika prajurit Daha tiba, maka diminta langsung ke Pakuwon Banjar, ujar Lokananta sambil menghormat. Apa Gusti Pangeran sudah kembali dari Galuh Pakuan, Lokananta? Tanya Senopati Narapraja kemudian. Belum ada kabar Gusti Senopati. Namun dari berita telik sandi di Rajapura kalau mereka sudah melewati batas negara kurang lebih 10 hari yang lalu. Jika perhitungan saya tepat, kemungkinan mereka sedang menuju ke wilayah Banjar lewat perbatasan Paguhan. Sebab Gusti Pangeran Panji mengatakan akan bertemu di sana. Jawab Senopati Lokananta seraya menatap langit selatan. Apa kau yakin Lokananta? Senopati Narapraja memandang wajah tegas Lokananta. Saya sudah menempatkan telik sandi di Pakuwon Pandanarum, di barat Pakuwon Banjar. Jika Gusti Pangeran Panji tiba di sana, mereka akan segera memberi kabar kepada saya. Gusti Senopati, Lokananta tersenyum tipis. Baiklah. Aku percaya kepadamu Lokananta. Lantas apa sudah kau persiapkan tempat untuk berkemah para prajurit? Senopati Narapraja menatap wajah Senopati Lokananta. Di utara kota Pakuwon Banjar, ada sebuah padang rumput yang luas Gusti Senopati. Saya sudah memerintahkan kepada 2 tumenggung Kalingga untuk menata tempat. Sekalian di sana sudah ada 2000 prajurit dari bumi Sambara dan Kalingga yang berkemah, ujar Senopati Lokananta sambil membungkuk hormat. Setelah mendapat penjelasan dari Senopati Lokananta,
pimpinan pasukan Daha memerintahkan kepada para prajurit Daha untuk bersiap menuju ke Pakuwon Banjar yang ada di selatan wilayah Wadangdowo. Pasukan Garuda Panjalu pun segera bersiap. Brek, perintah berubah. Kita tidak menuju kota Kadipaten Kalingga tapi menuju ke kota Pakuwon Banjar, ujar Jarasandha yang baru mendapatkan perintah dari Warigalit. Ini bagaimana sih? Tadi mau ke Kalingga. Sekarang kok ganti ke Pakuwon Banjar. Para pimpinan kok pelin-pelan begini, gerutu Gumbrek sambil mengikat tali pada kudanya. Memang ada perubahan rencana Brek, lagian ini juga perintah dari Gusti Pangeran, Jarasandha mencoba menjelaskan. Heleh alasan, jadi pimpinan Bo yang tegas, jadi para warga tidak kebingungan. Seperti aku nih, contoh pemimpin rumah tangga yang tegas. Cintaku hanya untuk Dek Jum seorang, tidak ke lain hati, ujar Gumbrek yang kumat sombongnya. Alah itu cuma alasanmu saja, coba ada perempuan lain yang mau sama kamu, pasti kamu juga bercabang, potong Ludaka. Oh tidak bisa, aku bukan orang seperti itu ya lu, Gumbrek kekeh dengan omongannya. Yowes, kalau gitu Pertiwi si anak pemilik warung makan itu buat aku aja. Kemarin dia ngomong kalau dia suka sama kamu Brek, ujar Landung yang ikut nimbrung percakapan. Hah, yang bener Endung, Pertiwi yang cantik denok deblong itu? Naksir sama aku? Gumbrek langsung melebar matanya. Iya, katanya kamu gagah berani-berani seperti Raden Gatotkaca, Landung terus memanasi Gumbrek. Kepala Gumbrek langsung besar mendengar ucapan Landung. Wah ini berat ini. Dek Jum mau gak ya dimadu sama Pertiwi? Gumam Gumbrek sambil memijit hidungnya. Lakan ketahuan. Dasar buaya buntung muka penyok, bilang setia, tapi dengar ada yang naksir langsung mangkir. Besok pulang ke Sanggur, tak laporkan sama Juminten kau, ancam Ludaka sambil nyengir kuda. Lu, jangan lu, bisa-bisa aku disuruh tidur di luar lagi, Gumbrek langsung pucat mendengar ancaman Ludaka. Biar kapok, dan gak sok kegantengan lagi, ujar Ludaka sambil berlalu dengan Landung dan tertawa terbahak-bahak. Gumbrek lemas seketika, Panji Watu Gunung dan rombongannya segera mencari tempat bermalam di kota Pakuwon Pandanarung. Sehabis pertarungan melawan para perampok kelompok sepasang iblis gading, mereka ingin beristirahat sekalian memulihkan kembali tenaga mereka yang terkuras. Tak jauh dari pinggiran kota, mereka menemukan sebuah penginapan kecil yang sepi. Setelah menyerahkan kuda mereka pada para pekatik, mereka bertujuh masuk ke dalam penginapan. Seorang wanita parubaya buru-buru menghampiri mereka. Apa Kisanak sekalian mau menginap? Ujar wanita itu dengan sopan. Iya Nyi, kami ingin menginap di sini, jawab Ratna Pitaloka sambil tersenyum ramah. Syukurlah. Akhirnya ada juga yang menginap di sini, wanita parubaya itu terlihat lega. Memang kenapa Nyi? Tanya Sekar Mayang sedikit heran. Perempuan parubaya itu segera menghela nafas panjang. Semenjak ada berita Adipati Gandakusuma ingin merdeka dari Daha, para pedagang dari luar Paguhan enggan datang ke sini. Mereka takut akan dicurigai sebagai mata-mata dari Daha karena sudah banyak yang seperti itu. Aku nyaris menutup usahaku ini karena sepinya tamu yang bermalam. Ah sudahlah, oh iya apa kalian membutuhkan makanan? Tidak banyak yang bisa dijadikan pilihan. Biar nanti tukang masakku yang menyiapkan, wanita parubaya itu segera tersenyum tipis. Maaf Nyi, aku mau tanya, dari sejak masuk kota ini, aku hanya melihat orang tua dan wanita. Kemana para pemuda yang ada di kota ini Nyi? Tanya Panji Watu Gunung kemudian. Perempuan parubaya itu mendesah pelan. Teringat dia putra dan suaminya yang dipaksa menjadi prajurit oleh penguasa Paguhan. Kalau menolak maka ancamannya dihukum mati. Mereka mengikuti wajib bela negara. Sebenarnya suami dan anakku tidak bisa ilmu bela diri. Tapi penguasa Paguhan lewat aku Pandanarum mewajibkan setiap orang yang masih muda dan kuat untuk ikut menjadi prajurit demi cita-cita Gusti Gandakusuma yang ingin menjadi raja.
Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh official yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.